ayatnya yang ke-18, hanya satu ayat saja. Saya rindu kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, sehingga ya dan amin, firman Tuhan itu akan teraplikasi di dalam hidup kita. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tema firman Tuhan pada sore hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan bagaimana Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Kalau bicara tentang segala hal, artinya kita menerima ya, berkat itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita menerima berkat itu tanpa dibatasi oleh hari-hari yang akan kita lalui. Dalam segala hal Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada minggu yang lalu. Sore hari kita belajar bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, tentu ada hal-hal yang mungkin membutuhkan perjuangan. Ada hal yang akan membutuhkan semangat kita untuk berjuang supaya kita bersyukur dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita berbahagia, ketika suasana hati kita itu nyaman, ketika suasana hati itu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, tetapi yang menjadi tolak ukurnya bagaimana ucapan syukur kita itu keluar dari kehidupan kita ketika kita bersyukur saat di masa-masa sulit dan masa-masa suka. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di saat-saat sulit yang kita hadapi di dalam hidup kita. Kita akan bacakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Apa ada yang bisa membantu saya untuk membacakan firman Tuhan ini? Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu mewakili pengalaman juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Yang ke-7. Karena sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memulihkan hati dan pikiran dalam Kristus. Ya, dikatakan jangan khawatir. Tetapi secara manusia dan kedagingan ini tentu rasa khawatir itu melekat di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, khawatir itu menghampiri hidup kita. Ketika mungkin uang jajan kita, dompet kita menipis, rasa khawatir akan ada menghampiri hidup kita. Tapi dikatakan untuk kita tetap bersyukur di masa sulit ini. Tentu kita punya satu komitmen bagaimana kita harus berjuang dan terus berjuang dengan rasa syukur kita melewati masa-masa sulit itu dan mengundang Tuhan untuk turun tangan. Jadi tidak kita genggam saja persoalan itu, kita letakkan
dengan air mata yang bercucuran, kita akan meminta kepada Tuhan pertolongan, uluran tangan. Tapi ketika kita merasakan sukacita, mampukah kita melipat tangan kita dengan air mata yang bercucuran, mengucap syukur, Tuhan terima kasih kebahagiaan yang Kau berikan bagi kami, berkat melimpah yang Kau berikan bagi kami. Tapi ketika kita menghadapi pencobaan, persoalan yang begitu berat menghimpit kehidupan kita, pasti kedua tangan kita lipat, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segenap kesukaran-kesukaran yang kita alami di hadapan, dan kita akan menerima damai sejahtera. Ketika kita sudah berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan turunkan bagi kehidupan kita. Maka mampulah untuk bersyukur di masa sulit. Bangkit